Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dwi Ramadhani. Di video kali ini kita akan belajar yang namanya enter channel, teman-teman. Jadi di sini kita akan belajar melalui contoh kasus ya, teman-teman. Di sini kita buat dulu untuk topologinya. Di sini kita membutuhkan dua switch. Oke, sudah, lalu kita konekkan saja. Di sini kita konekkan lagi. Nah, teman-teman di sini pasti sudah paham kalau semisal kita menghubungkan dua kabel, pasti salah satu kabel tersebut nantinya akan ada yang terblokir, teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan satu kabel lagi. Jadi nantinya yang akan terblokir itu ada dua, teman-teman. Yang artinya hanya satu port saja yang akan menyala. Lalu di sini untuk melihat warna portnya lebih jelas, kita nonaktifkan saja label interface-nya. Kita nonaktifkan dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di switch kedua, ini dua port ini itu terblokir ya, teman-teman, dan yang satu port ini menyala. Nah, misalkan di sini kita tambahkan satu kabel lagi. Jadinya sekarang itu yang terblokir itu menjadi 3 ya, teman-teman, dan yang menyala tetap 1. Dan semisalkan di sini juga bandwidth-nya yaitu antar port. Jadi di sini kita membutuhkan bandwidth-nya yaitu 400 mega. Karena di sini satu portnya yang menyala, jadi untuk bandwidth-nya itu hanya 100 mega saja, teman-teman. Dan untuk mengaktifkan 3 port ini kita membutuhkan yang namanya enter channel, teman-teman. Jadi di sini kita taunya bahwa jika 3 port ini menyala, maka akan terjadi yang namanya looping. Nah, kali ini ada caranya agar tidak terjadi looping, yaitu dengan cara kita akan menyatukan semua port ini menjadi satu port, teman-teman, yaitu dari port 1 sampai port 4 yang dinamakan dengan enter channel. Nah, jika nanti 4 port ini aktif, maka bandwidth-nya itu akan berubah menjadi 400 mega, teman-teman. Jadi seperti itu kesimpulan dari enter channel tersebut. Jadi enter channel itu intinya yaitu menyatukan beberapa kabel menjadi satu kabel, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, walaupun di sini terlihatnya itu ada 4 kabel, tetapi kalau kita lihat di sistem nanti terlihatnya itu ada satu kabel saja, teman-teman. Itu yang dinamakan dengan enter channel. Oke, teman-teman, sekarang kita akan belajar konfigurasi enter channelnya. Nah, untuk enter channel itu memiliki beberapa protokol yang harus dipilih, teman-teman. Yaitu ada LACP yang artinya open standard, yaitu switch Cisco bertemu dengan yang bukan switch Cisco ya, teman-teman. Itu bisa menggunakan LACP. Lalu ada PAGP. Nah, PAGP itu untuk khusus Cisco. Jadi kayak Cisco harus bertemu dengan Cisco. Namun jika ingin menggunakan LACP itu tidak apa-apa, teman-teman. Terus di sini juga ada layer 3. Nah, untuk layer 3 itu nanti kita akan jelaskan di akhir ya, teman-teman. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi yang LACP-nya terlebih dahulu. Di sini kita aktifkan dulu label portnya yang tadi kita matikan. Oke, langsung saja di sini kita konfigurasikan, yaitu kita konfigurasikan terangnya di switch 1 ya, teman-teman. Di sini sebelum konfigurasi kita ganti dulu nama switchnya menjadi switch 1. Oke, sudah. Dan ganti juga yang switch kedua ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk switch 1 ini di sini itu portnya adalah dari port 1 sampai port 4 ya, teman-teman. Kemudian jika sudah, kita masuk switch port mode terang. Nah, jika sudah, kita konfigurasikan yang switch kedua. Nah, untuk yang switch kedua itu dari port 1 sampai port 4. Lalu kita terangkan juga
Kemudian kita konfigurasikan enter channel ya teman-teman, yaitu kita langsung saja ketikkan channel group, kita ketik tanda tanya. Nah, di sini tuh ada pilihan 1 sampai 6 teman-teman, yang artinya kita bisa membuat channel group dari 1 sampai 6. Nah, kan kita di sini baru awalan, jadi kita buatnya yang ke 1 saja ya teman-teman. Nah, di channel group ini ada mode, kita tanda tanyakan lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ini modenya, yaitu ada aktif dan pasif untuk yang LACP. Terus untuk yang auto dan disable itu adalah PAGP teman-teman. Nah, untuk aktif itu sendiri artinya yaitu mengajak, sedangkan untuk pasif itu artinya menunggu. Jadi dia itu menunggu seseorang untuk mengajak. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita akan setting switch 1 yaitu aktif, dan untuk switch 2 yaitu pasif. Atau kita bisa setting dua-duanya menjadi aktif ya teman-teman, yaitu menjadi LACP, mengajak dan mengajak. Itu artinya bisa. Namun jika teman-teman pilih yang pasif atau menunggu dengan menunggu, itu tidak akan bisa, atau bisa dibilang sama-sama menunggu. Oke, sekarang kita ke switch yang 1, yaitu channel group 1 mode aktif. Oke, selesai. Di sini semua portnya sudah berubah menjadi hijau ya teman-teman, yang artinya menyala. Jadi konfigurasi yang kita lakukan tadi itu berhasil, dan port 1 sampai port 4 itu sudah menjadi 1, dan bandwidth antara switchnya itu berubah menjadi 400 mega teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi enter channel pada PAGP-nya. Di sini kita tambahkan untuk multi layarnya ya teman-teman. Jika sudah, di sini kita hubungkan. Di sini kita hubungkan menggunakan 3 kabel. Jadi bandwidthnya itu nanti adalah 300 mega. Nah, jika sudah, kita di sini akan setting terangnya dulu ya teman-teman. Di switch kedua ini itu dari FA5 sampai FA7. Kemudian switch port mode terang. Lalu kita konfigurasikan juga enter channelnya. Karena di sini interface 1 sampai 4 sudah dipakai, jadi channel grupnya kita pakai yang 2 ya teman-teman. Lalu mode terus tanda tanya. Nah, di sini untuk PAGP itu ada mode auto yang artinya menunggu, dan disable itu artinya mengajak. Jadi kalau semisal disable ketemu dengan disable itu akan jadi ya teman-teman. Tapi semisal teman-teman auto ketemu dengan auto itu tidak akan jadi, karena menunggu ketemu dengan menunggu. Oke, langsung saja channel group 2 mode disable. Oke, sudah selesai. Kemudian ke multi layer, yaitu di sini adalah FA1 sampai 3. Di sini kita setting terangnya. Nah, sebelum setting terang kita harus setting encapsulation-nya terlebih dahulu ya teman-teman kalau di multi layernya. Jadi switch port terang encapsulation .1Q. Oke, sudah. Kemudian switch port mode terang. Oke, sudah juga. Lalu kita setting untuk PAGP-nya, yaitu channel group 2 mode disable. Di sini kita akan mencoba mode disable ya teman-teman, karena sama-sama mengajak. Oke, selesai. Kita nonaktifkan dulu label portnya agar lebih jelas. Nah, di sini untuk semua portnya itu sudah menyala ya teman-teman. Sekarang kita coba cek di switch kedua, yaitu DUSO Ether Channel Money. Nah, di sini untuk port 2 yaitu SU, yang artinya untuk S itu adalah layer 2, dan untuk
U itu adalah in use. Jadi artinya itu adalah layer 2 in use. Sekarang kita cek di multi layer switch-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini port channel 2-nya juga SU dan protokolnya adalah PAGP. Dan untuk interface-nya adalah 1 sampai 3. Artinya port 1 sampai 3 ini sudah masuk ke interchannel kedua, teman-teman, dengan protokol PAGP dan layer in use. Jadi begitu ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang interchannel layer ketiga. Seperti yang kita sudah bilang tadi, kita akan menjelaskan yang interchannel layer ketiga. Jadi untuk PAGP dan LCP itu khusus untuk layer kedua, teman-teman. Kemudian di layer ketiga ini ada yang namanya on. Terus di sini kita coba tambahkan satu multi layer lagi. Nah, kemudian kita konekkan menggunakan 3 kabel lagi ya, teman-teman. Jika sudah, di sini kita aktifkan label portnya. Oke, sudah. Nah, sebelumnya itu kan di switch 1 dan switch kedua itu kita harus mengkonfigurasikan terang ya, teman-teman. Nah, untuk multi layer ini kita tidak perlu men-setting terang, teman-teman. Di sini karena kita akan menggunakan yang namanya IP address. Nah, untuk IP multilayer 1 itu adalah 10.10.10.1 dan untuk multilayer 2 IP-nya yaitu 10.10.10.2. Jadi itu adalah sebagai ganti dari terang ya, teman-teman. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk ke multilayer 1. Lalu kita masuk ke FA04 sampai 6. Kemudian kita ketikkan command no switch port, yang artinya kita akan mendisablekan interface FA04 sampai 6 agar nanti kita bisa mengkonfigurasikan IP address-nya. Lalu jika sudah, kita bikin untuk enter channel-nya. Karena tadi kita sudah buat enter channel 1 dan 2, sekarang kita akan buat enter channel ketiga ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya on. Jadi, untuk on ini itu adalah khusus untuk di layar 3. Nah, setelah itu kita setting IP-nya. Kita masuk ke interface PO3. Kemudian untuk IP address-nya kita ketikkan IP address 10.10.10.1 255.255.255.0. Nah, sudah. Selanjutnya jika sudah, kita ke multilayer kedua ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke FA01 sampai 3. Di sini kita masuk. Kemudian kita ketikkan no switch port. Jika sudah, kita bikin enter channel-nya, yaitu channel group 3 mode on. Lalu kita masuk ke PO3. Jika sudah, di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.2 dan juga kita masukkan untuk subnet max-nya ya, teman-teman. Nah, jika sudah setting semuanya, sekarang kita akan mencoba cek di multilayer 1, yaitu kita masuk dulu lalu kita ketikkan dusu interchannel sumani atau sum. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada PO3 yaitu RU, yang dimana RU itu adalah layer 3 dan U itu in use. Jadi artinya itu adalah layer 3 in use.
Kemudian di sini portnya itu adalah FA04 sampai 6. Terus jika sudah, kita coba cek yang multilayer 2. Sama seperti tadi, yaitu show interchannel SUMANI atau SUM. Nah, di sini ada yang namanya PO3 juga, teman-teman. Dan portnya itu adalah RU atau layer 3 in use. Dan juga interface-nya adalah FA01 sampai 3. Jadi seperti itu saja untuk penjelasan kita kali ini tentang Ender Channel ya, teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.